Baban. Jadi seperti yang kalian tahu, ini tuh udah terkenal banget dengan cerita yang horor, cerita yang mistisnya, karena di sini terkenal dengan hantu Nancy. Karena emang udah famous banget di kalangan anak-anak sekolah di sana, dan di sana sekitarnya juga udah terkenal banget. Konon katanya Nancy ini dia bunuh diri, Meninggalnya tragis banget karena dia bunuh diri karena hubungannya yang tidak direstui oleh orang tuanya. dia bunuh diri lompat dari tangga dekat aula. Dan di sini mungkin karena terkenal mistis juga karena bangunan ini dipakai dari bangunan bekas Belanda. Jadi tak heran ya kalau bangunan Belanda tuh nggak ada kisah mistisnya tuh kayak nggak mungkin banget gitu loh. Jadi juga hantu Nancy ini juga ada di Belanda gitu. Karena namanya aja Nancy itu kayak rada nggak nyambung sama nama-nama yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi banyak juga kisah-kisah horor yang meliputi sekolah ini. Jadi kita bakal bahas kisah horor apa aja. Jadi ceritanya ada seorang guru, dia sedang pulangnya kayak lembur gitu karena dia masih ingin menyelesaikan pekerjaannya di sekolah. Pulang maghrib gitulah. Ya, jadi saat dia mau menelpon anaknya untuk menjemputnya, saat itulah hantu Nancy itu menghampiri dan menampakkan sosoknya, dan seketika ibu guru itu langsung pingsan. Jadi ini kejadiannya waktu 1989 silam. Tahun 1989 silam. Jadi kisah yang kedua adalah dari udah lumayan famous juga cerita Yang ini. 40 anak murid Hilang gitu. Tapi mereka masih dalam kelas tapi kayak dilihat nggak ada gitu. Jadi ceritanya mereka ini kan lagi sekolah siang gitu. Kemudian mereka kompak untuk pindah kelas karena ada beberapa kelas yang kosong. Jadi mereka kompak untuk pindah ke kelas lain. Ya, naik ke atas. Sebelumnya supaya ibu guru tidak cemas, ketua kelasnya pun turun ke bawah, izin kepada wali kelasnya untuk pindah kelas. Dan ya udah disetujui. Gurunya nggak datang gitu kan. Setelah ditunggu lama akhirnya gurunya datang dengan muka yang merah beserta guru-guru lain yang kayak jadi guru tuh marah gitu kan, kayak kalian kemana aja sih gitu, kalian gue coba cariin gitu kan sama guru-guru yang lain. Iya, kayak mereka guru-guru yang lain tuh lagi nyari mereka seolah-olah mereka tuh hilang, nggak ada di kelas. Tapi menurut mereka tuh tetap di kelas dan ributnya minta ampun, dan mereka nggak kemana-mana gitu loh, cuma di kelas doang. Tapi kenapa gurunya tapi kenapa si guru tidak melihat mereka di kelas? Itu ulahnya Nancy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Menurut kita sih iya ya, soalnya kan kayak bisa ditutup gitu matanya sama mistis sama hantu-hantu gitulah. Lanjut, ada cerita selanjutnya dari anak pramuka angkatan 92. Jadi mereka nih kayak mau pramuka gitu di lapangan, dan mereka minta Mang Uca atau pengaman Nancy ini, karena kan minta untuk mengamankan Nancy biar nggak mengganggu acara mereka gitu kan. Jadi disitulah Mang Uca beraksi gitu kan. Jadi dia dapat memindahkan Nancy ini lantai atas ke dekat toilet, tepatnya di toilet SMA 3. Jadi di situ kayak Nancy menghabiskan malamnya dengan sesajen. Sesajen itu harus ditepati ya guys, kalau enggak dia bisa keluar gitu. Harus nyanyiannya gitu. Soalnya itu semalaman gitu dia dikurung di situ guys, sama biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak mengganggu ulah gitu dan membuat ulah gitu kan. Jadi warga di sana mempercayai cara untuk bertemu dengan hantu Nancy ini. Caranya cukup ngelilingi sekolah 3 kali, maka Nancy akan muncul di jendela atas yang selalu terbuka. Yang dipercayai kalau ditutup pasti kebuka, kalau ditutup lagi pasti kebuka lagi gitu. Disitulah Nancy berada.
Jadi kalian cukup memutari 3 kali sekolah itu. Apakah kalian berani? Oke, lanjut ke sekolah berikutnya. Sekolah kedua ada SMA 1 Semarang. Kalian dengar kata Semarang itu pasti kalian langsung tahu Lawang Sewu ya. Itu tempat terhoror di Semarang. Jadi Semarang itu tuh punya banyak banget cerita mistis terutama. Pasti kalian udah pernah dengar SMA 1 Semarang karena ini cukup terkenal dengan kemistisannya juga. Jadi sekolah ini berdiri sejak tahun 1939 dan ini sama seperti sekolah SMA 3 dan 5 tadi karena bekas peninggalan Belanda, dan dia sekolah ini menjadi saksi bisu banyak kejadian gitu. Udah lama banget sekolah ini didirikan. Jadi hantu yang ada di sini apa aja, yaitu suster ngesot, dan katanya juga ada perempuan yang bermuka hancur atau kayak berlumuran darah gitu lah, kayak hancur gitu. Menurut banyak saksi di kolam, nggak tahu ya aku kolam renang atau kolam ikan, pokoknya di kolam itu sering nampak cewek yang mukanya ya hancur. Dan bukan di situ aja, di ruang musik juga terdengar suara piano, gitar yang sendiri pada saat ruangnya itu dikunci dan sepi guys. Jadi bener-bener literally gak ada orang sama sekali, tapi Indri bunyi gitu loh, kayak gitu loh. Jadi memang banyak banget spot untuk mereka yang mistis di SMA Negeri 1 Semarang. Dan bukan cuma itu, ada juga pohon sipies gitu kan. Sipeas gitu lah. Di situ dipercayai setiap batangnya itu ada penghuninya. Ya, jadi kayak setiap 10 batang itu ada 10 penghuni gitu kan. Jadi itu emang serem banget sih. Siapa dari kalian yang sekolah di situ juga komen di bawah, oke? Ini dipercayai kalian juga bisa melihat sosok-sosok hantu berikut, yaitu nenek-nenek bungku yang sering di pohon yang tadi aku sebutin, dan juga ada para gadis-gadis yang mukanya menyeramkan banget, yang hancur mukanya. Bukan cuma itu aja, kalian juga bisa lihat suster ngesot ya di jalan-jalan di koridor sekolah-sekolah, dan kuntilanak merah yang menghuni di salah satu kelas. Jadi kelas apa kita nggak tahu. Horor banget pokoknya, banyak hantu-hantu yang di sana. Dan ternyata bukan cuma cewek aja hantunya, dan ada hantu, tapi ini bukan kayak terlihat kan ini dari Belanda kan. Jadi ada banyak prajurit dari Belanda, prajurit dari sini, dan prajurit di pribumi. Jadi konon katanya kalau kalian bisa lihat gitu, waktu 17 Agustus tiba, mereka bakal baris dengan rapi, layaknya kayak tentara, kayak prajurit yang kayak tegar badannya gitu. Mulai dari prajurit Jepang sampai Indonesia, jadi berdiri rapi banget, kayak kalian bisa lihat, tapi yang bisa lihat aja ya guys. Dan yang bisa lihat tuh horor banget sih, berarti kayak auto pindah sekolah kalau nggak takut banget gitu. Of course kalian pasti takut kan kalau udah denger gitu, kalian juga takut banget. Dan di sana juga katanya paling banyak gitu kan di aulanya guys. Jadi di aula tuh kan di situ aku besar kan, jadi kayak di situ banyak banget beberapa jenis di situ, beberapa jenis mulai dari kuntilanak, yang tuyul dan lain-lain. Pokoknya ngumpul semua di situ di aula. Oke, jadi lanjut ke sekolah berikutnya. Jadi sekolah selanjutnya adalah sekolah SMA Negeri 103 Jakarta Timur. Jadi sekolah ini juga memiliki cerita atau kisah tersendiri, karena ini memang kisah horor pastinya. Ya, kisahnya horor dan beda dari yang lain
karena pernah ada rumor ada seorang guru yang melihat cewek di balkon. Padahal itu suasananya udah malam dan setelah bersih-bersih kelas untuk penilaian kebersihan kelas gitu. Ibu itu berpikir kalau itu adalah muridnya ataupun guru-gurunya. Setelah ia bercerita dengan guru yang lain di ruang guru, ternyata guru cewek sudah pulang semua, tinggal guru cowok. Dan anak perempuan sudah diantarkan dengan anak laki-laki untuk pulang karena itu keadaannya udah malam gitu. Jadi nggak mungkin juga kan sekolah malam gitu. Lalu siapa wanita yang ada di balkon itu masih bertanya-tanya banget sih. Menurut kalian itu siapa? Apakah penunggu dari sekolah itu? Oke, lanjut ke sekolah berikutnya. Sekolah yang keempat adalah SMP Negeri 1 Petarukan. Jadi di sini tuh sempat viral ya guys tentang darah fresh yang keluar dari dinding sekolah. Dan di dinding toilet di belakang gitu. Dan di sini juga pernah terjadi kesurupan massal selama 3 hari berturut-turut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 di bulan 9. Jadi kayak tiba-tiba kesurupan massalnya. Dan mereka yang kesurupan tadi tidak diizinkan untuk sekolah lagi sebelum keadaan mereka kayak fresh, baik gitu. Pokoknya yang gitu. Dan selama disitulah keluar darah fresh dari dinding toilet. Ini kayak dinding 1, ini dinding 2 keluarin gitu darah fresh. Dan itu sangat mistis banget dari mana darah itu. Dan karena itu darah apa? Darah manusia atau darah hewan atau darah apa? I don't know. Dan karena hal itu dipanggil paranormal untuk yang bisa gitu, yang dukun-dukun gitulah. Pokoknya tangannya ditempel gini, dan bentuk tangan itu langsung keluar darah. Ya kayak ini tangan kita nih, misalnya di dinding kayak telapak tangan kita tuh kan udah kayak darahnya tuh kayak bentuk tangan ya si paranormal tadi ini. Jadi begitulah guys kisahnya di situ. Itu benar-benar mistis banget kan. Tapi itulah karena kan itu bangunan lama guys ya, dari peninggalan Belanda juga. Karena kan kalau peninggalan Belanda itu kayak banyak banget kisah horornya, apalagi kalau noni-noni Belanda yang jadi hantu tuh kayak serem banget pastinya bagi semua kita kayak lihat hantu aja kita bersyukur aja belum bisa melihat, dan semoga nggak pernah lihat karena kita tuh orangnya penakut. Dipercayai ada 55 siswa yang kesurupan massal yang 3 hari berturut-turut itu. Jadi katanya ini ada 5 titik pemicu terletak di WC Putra, WC Putri, musola, kelas 7I yang depannya ada pohon beringin besar, dan di belakang gedung di belakang sekolah yang mau dibikin gedung baru gitu. Jadi dipercaya itu jadi pemicu untuk siswa-siswa kesurupan. Dipercayai kalau mereka ini kesurupannya habis melaksanakan upacara bendera. Jadi segitu aja untuk kisah di SMP 1 Petarukan ini. Jadi kita bisa lanjut ke sekolah berikutnya. Yang kelima ada SMA Negeri 1 Yogyakarta. Jadi sekolah ini termasuk sekolah yang terfavorit, bisa dibilang ini sekolah paling sekolah teladan gitu. Jadi ini juga memiliki kisah yang sangat super horor. Karena di sini emang ada murid teladan yang bunuh diri gitu kan. Namanya Mbak Yayu. Yang satu siswi di sini yang bunuh diri dengan cara gantung diri di gudang di lantai 3. Jadi sampai sekarang tuh lantai 3 tuh nggak pernah
digunakan lagi karena semenjak kejadian itu dan banyak kejadian mistis lainnya. Ya, jadi segitu aja cerita dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kan ini kita nggak ada pengalaman orangnya gitu, jadi ya itu kayak guys. Oke, lanjut ke sekolah berikutnya. Jadi sekolah yang keenam ini adalah namanya SMK Negeri 2 Yogyakarta. Jadi ini masih di Yogyakarta ya guys. Dan ini juga ada banyak spot angker. Yang pertama ada jalan menuju bengkel otomotif ya. Jadi dipercayai dulu ini adalah di situ adalah rumah sakit yang pas banget di bengkel otomotif ini adalah kamar Maya. Tempat kedua adalah tangga koridor yang membatasi sekolah SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3. Jadi di situ dipercayai ada rumah besar yang kalau kita masuk dalamnya kita kemungkinan besar nggak bisa keluar lagi karena itu ada rumah yang kita sendiri ya. Oke, jadi yang ketiga ini adalah ruangan aula atau bengkel permesinan, jadi mesin-mesin gitu kan mungkin ya. Jadi di situ kayak dulunya ada ruang bawah tanah yang sekarang juga dialami oleh satu siswa yang pingsan di situ, dan dia menceritakan semua kronologi kalau dia turun ke bawah tanah dan ya ketemu sama hantu dan pingsan. Yang keempat ada sport untuk ini teori matematika. Teori matematika yang konon katanya dulu ada konon katanya ini pintu masuk ruang bawah tanah yang paling angker menurut mereka di sekolah ini. Jadi ini paling angkernya ya guys. Jadi kayak mungkin ruang teori matematika ini paling kayak bikin serem banget, bikin takut karena mereka bilang paling ngeri ya. Oke, segitu aja cerita sekolah-sekolah terseram di Indonesia.